Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu pada kajian tahsin, kajian online tahsin tilawah Al-Quran yang telah kami bawakan hingga hari ini dari awal surah atau juz 30 dari belakang dari surah An-Nas, dan pada kesempatan hari ini setelah lama libur dan lama vakum untuk live di fanpage Markaz Inayah, kita kembali lagi dan insyaallah kita sudah sampai pada surah An-Nazi'at, ya, surah An-Nazi'at bagian ketiga, ya. Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki surah An-Nazi'at ayat 1 sudah kita bahas sampai ayat 26, dan insyaallah pada An-Nazi'at bagian ketiga ini kita akan membahas ayat 27 sampai insyaallah ayat 27 sampai ayat 36, ya, ada sekitar 10 ayat. Ya, baiklah, seperti biasa kajian tahsin kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama pemaparan tajwid yang terkait dengan ayat-ayat yang akan kita bahas, yaitu An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 36. Lalu sesi kedua adalah partisipasi atau pembacaan ayat-ayat tersebut oleh para pemirsa yang mungkin bergabung, yang bisa menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami, ya, yang menonton via live via Facebook misalnya, ya, bisa join juga di ruang Zoom, ya, dengan mengklik link yang dibagikan oleh admin. Dan yang tidak berada di dalam grup, ya, insyaallah bisa juga nanti akan membacakan dan kami akan tahsin dan perbaiki bacaannya bismillah ta'ala. Ya, langsung saja kita mulai. Baiklah, sebelum kita bahas tajwidnya dan pemaparan teori tajwid yang berada pada ayat-ayat tersebut, kami akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Baik.
Kalau tadi ayat 10 ayat dari surah An-Nazi'at ayat ke-27 sampai ayat ke-36. Baiklah, kita akan mulai dari ayat ke-27 terlebih dahulu. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Ya, ini dalam segi arti ini masih dalam konteks percakapan antara Nabi Musa dan Fir'aun, ya. Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun la'natullahi alaihi. Ya, dan di sini Allah menyambung, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Ya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah di sini berfirman dan menanyakan atau memberikan penjelasan bahwa seluruh ayat-ayat kauniyah atau seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah ciptaan Tuhan atau klaim dari orang-orang manusia yang berada di dunia bahwa diri mereka adalah Tuhan. Ya, antum, ya. Hukum tajwidnya di sini adalah nun bertemu dengan ta. Antum, ya, nun bertemu dengan nun sukun bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa, ya, ikhfa haqiqi. Antum, ya, di sini ada juga dua hamzah antum, ya, dalam bacaan kita yaitu Hafs dan Asim. Dua hamzah ini harus dibaca tahqiq dengan jelas, ya. Tahqiq itu dipaskan makhrajnya di mana? Aqsal halq, ya, tenggorokan bagian dalam. Antum. Lalu huruf ta makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Antum asyaddu, ya, mim sukun bertemu dengan hamzah, ya, juga hukumnya adalah izhar di sini, ya, atau izhar syafawi. Dikatakan izhar karena dibaca jelas, dan syafawi karena huruf mim makhrajnya adalah syafah atau syafatain. Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha, ya, asyaddu khalqan, ya, kha ya, makhrajnya adalah adnal khalq, tenggorokan bagian atas, kha, khalqan, di sini ada fathatain, ya, khalqan amis sama, ya, khalqan amis sama ada fathatain atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah. Khalqan amis sama, hukumnya adalah izhar halqi. Dikatakan izhar karena tanwinnya dibaca jelas, tidak samar-samar dan juga tidak melebur, dan hamzah di sini makhrajnya adalah tenggorokan, makanya dikatakan hal atau halqi. Khalqan amis sama banaha. Nah, di sini dalam mushaf Al-Qur'an di lafaz amis sama di situ ada waqaf, ya. Dan sebelum kita membahas waqaf, kita bahas dulu sama di sini. Di sini sama dia memiliki mat yang panjangnya lebih dari 2 harokat, ya. Adapun di sini namanya mat wajib muttasil. Ya, dikatakan wajib karena dia tidak boleh turun dari 4 atau 5 harokat. Makanya dikatakan mat wajib, dan muttasil adalah bersambung. Ya, bersambungnya antara mat dan penyebab mat. Ya. Mat di sini adalah yang ada alifnya, dan penyebab mat adalah huruf hamzahnya. Makanya dikatakan muttasil, ya, bersambungnya mat dan penyebab mat. Lalu kita membahas waqaf. Ya, di sini ada waqaf, ya. Kalau di mushaf Madinah itu waqafnya adalah waqaf jim, ya. Waqaf jim itu kepanjangan dari jaiz, ya, atau jawaz. Ya, apa yang jaiz di sini? Jaiz artinya adalah boleh atau mubah. Ya, apa yang boleh? Kita boleh jaiz, boleh waqaf, boleh berhenti,
atau boleh wasol, boleh lanjut. Ya, jadi kita bisa memilih antara berhenti atau lanjut, dan kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih afdal dari yang lainnya. Ya. Beda kalau wakaf yang lain, misalnya qaf lam, ya, wakaf aula, maka wakaf lebih utama daripada wasal, daripada lanjut. Ada juga shad lam, ya, yaitu wasal lebih utama daripada lanjut. Afwan, wasal lebih utama daripada waqaf kalau di shad. Adapun di jaiz kita boleh memilih. Ya. Antum asyaddu khalqan amis sama, kita waqaf lalu banaha, lanjut dengan banaha. Atau kita mau wasal sekalian, khalqan amis sama'u banaha. Oh, iya. Dan panjangnya sebenarnya nggak ada yang berubah panjangnya. Tetap dia mad jaiz, tetap dia mad wajib muttasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Lalu lanjut. Rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha. Ya, samkaha di sini ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Dan mim sukun di sini hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar dibaca jelas, dan syafa adalah makhraj dari huruf mim tersebut. Mengapa ditambahkan syafawi? Ya, untuk membedakan antara izharnya huruf mim dan izharnya huruf nun. Ya. Kalau izharnya huruf nun itu namanya izhar halqi. Ya. Kalau izharnya huruf mim namanya izhar syafawi. Lalu kita lanjut. Samkaha di sini mim sukun bertemu dengan kaf, ya, dibaca jelas mimnya. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ya, wa aghtasha laylaha. Di sini ada huruf ghain. Huruf ghain makhrajnya adalah adana al-halq. Ya, adana al-halq. Wa aghtasha laylaha. Ya, qa makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, qa, dan shin makhrajnya adalah wasatul lisan, pertengahan lidah. Qasha, qasha. Laylaha. Di sini ada ya sukun yang didahului oleh fathah. Ya, di sini para ulama tajwid menamakannya lin, ya, atau lunak, ya, atau mudah. Ya. Kita melafalkan huruf ya itu dengan mudah ketika dia sukun dan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Layla. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Ya. Duhaha. Di sini ada dua huruf yang hampir mirip di akhir ayat. Ada ha, ada ha. Ya. Jangan sampai kita membacanya dengan cara yang sama, padahal keduanya mirip. Huruf ha yang pertama pada lafaz duha, di situ makhrajnya adalah wasatul halq, ya, tenggorokan bagian tengah. Ya, tenggorokan bagian tengah itu dipersempit celahnya sehingga menimbulkan suara yang tajam kedengaran. Ha, shu, ha. Ya. Adapun ha yang kedua yang berada di ujung ayat itu aqsal halq, tenggorokan paling dalam, paling ujung atau paling bawah. Nah, di situ suaranya agak lebih tebal. Ha, ya, ha. Ya, makanya harus kedengaran berbeda. Jangan sampai dua-duanya dibaca duhaha, atau dua-duanya dibaca duhaha. Padahal satunya wasatul halq, yang satunya lagi aqsa al-halq. Duhaha. Baik. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Di sini juga seperti itu, ya, di penghujung ayatnya. Kita mau bahas dulu di awal, yaitu wal arda. Ya, di sini wal arda. Ya.
Di sini ulama tajwid mengkategorikan dia sebagai alif lam izhar atau alif lam qamariyah, di mana lamnya di sini kita baca jelas, kita baca izhar ketika dia bertemu dengan huruf hamzah. Wal a, ya, beda dengan tadi di ayat 27 pada lafaz as-sama, ya, amis sama, yang dia langsung di idghamkan, langsung dimasukkan ke huruf sin. Jadi huruf lamnya nggak terbaca. Yang asalnya dia hanya al sama atau amil sama, tapi karena lam di sini bertemu dengan huruf sin, jadi untuk memudahkan langsung dimasukkan atau ditasydidkan ke huruf sin. Jadi lamnya sudah tidak terucap lagi. Amis sama, ya. Adapun di sini wal ardah, ya, lamnya terucap, makanya dikatakan di sini izhar qamariyah. Wal ardah, huruf ra-nya di sini tebal, ya, tebal karena dia sukun yang didahului oleh fathah. Wal arda ba'da dzalika dahaha, ya, ba'da dzalik. Di sini ada huruf ain yang berada di wasatul halq, ba'da dzalik. Huruf dzal, ujung lidah diapit oleh gigi atas, ujung gigi atas atau ujung gigi atas dan bawah, bukan ba'da dza. Baik, ba'da dzalika dahaha. Ya, di sini juga ada perbedaan antara dua ha, persis di ayat sebelumnya. Ya, ha yang pertama makhrajnya di wasatul halq, dan ha yang kedua makhrajnya adalah di aqsa al-halq. Lalu kita lanjut. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha, nun sukun di sini bertemu dengan huruf ha, hukumnya adalah izhar halqi, nunnya dibaca jelas, ya, dan halqi diambil dari makhraj yang keluar darinya huruf ha. Minha ma'aha, ya, ma'aha, di huruf atau di lafaz ma'a di sini ada yang namanya mad wajib muttasil, ya, wajib atau harus dibaca lebih dari 2 harokat, atau wajib dibaca 4 atau 5 harokat. Seperti tadi di as-sama, ya, mad wajib muttasil juga, ya, sama juga rumusnya. Dan dikatakan muttasil karena bersambung, berada pada dalam satu kata atau satu kalimat antara matnya yaitu alif dan penyebab matnya yaitu hamzah. Wa mar'aha, ra-nya juga kita tebalkan, ya, tafkhim karena dia sukun didahului oleh fathah. Wal jibala arsaha, ya, wal jibala, al jibala juga persis dengan lafaz wal ardah, yaitu lamnya dibaca izhar, dibaca jelas, ya, di sini namanya izhar al-qamariyah. Arsaha, ra juga sama sebelumnya dibaca tebal karena sukun didahului oleh fathah. Arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, ya, mata'an lakum. An di sini tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham. Ya, idgham apa? Idgham bila gunnah, ya, idgham tidak disertai dengan gunnah, ya. Ya, jadi idgham itu masuk, idkhal, memasukkan, ya, tanwinnya dari huruf an dimasukkan langsung ke huruf lam, sehingga huruf bacaan nunnya atau bacaan tanwinnya sudah tidak kedengaran, langsung ditasydidkan ke huruf lam. Mata'al, ya, mata'al, tidak disertai dengan dengung, langsung saja, atau tidak disertai dengan suara hidung, gunnah.
mata'an lakum wa, ya, mim sukun bertemu dengan waw, ya, hukum mim sukun di sini adalah izhar syafawi, izhar di bahasa jelas, ya, mimnya adalah huruf yang keluar dari makhraj huruf atau makhraj syafah atau kedua bibir. Wali an'amikum, nun juga di sini wali an'amikum nun sukun, di sini juga izhar halqi karena bertemu dengan huruf ain. Mata'an lakum wali an'amikum fa idza ja'atil tammatul kubra, ya, fa idza ja'at di sini fa idza ja'ati mat wajib muttasil, ya, seperti dua tempat sebelumnya pada lafaz as-sama dan pada lafaz ma'a. Di sini juga idza ja'a, sama, ya, sama modelnya. Dan tapi yang setelahnya ini at-tammatul kubra, ya. Pertama kita bahas at-ta dulu. Alif lam bertemu dengan huruf ta. Ya, di sini persis seperti as-sama, yaitu idgham syamsiyah, ya. Idgham memasukkan dan memasukkan huruf lam yang tadinya sukun langsung dileburkan ke huruf ta sehingga huruf ta-nya bertasydid. Lalu selanjutnya at-ta, setelah huruf ta ada alif, at-tammah, ya, dan setelah alif ada tasydid. Ya, ini namanya mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kilmi musaqqal. Ya, bisa dibalik-balik. Lalu apa maksud dari nama tersebut? Ya, mad artinya panjang dan lazim artinya wajib atau diharuskan itu dibaca 6 harokat. Tidak boleh kurang dari 6 harokat. Ya, dan kalimi atau kilmi itu berada pada dalam satu kalimat, ya. Apa yang berada dalam satu kalimat yaitu antara mad dan penyebab madnya. Nah, di sini kalau sebelum-sebelumnya pada mad wajib penyebab madnya adalah huruf hamzah setelah mad. Kalau di sini penyebab madnya adalah sukun setelah mad, ya. Di mana ada sukun? Ada sukun di huruf mim yang bertasydid, ya. Karena kalau huruf-huruf yang bertasydid itu kita rincikan, maka di situ ada 2 huruf. Pertama huruf yang sukun dan kedua huruf yang berharokat. Ya, contohnya pada mim tasydid ini kita sukunkan dulu mimnya, lalu kita harokatkan mim berikutnya, ya. Di situ sebenarnya ada 2 mim, tapi karena dia untuk penulisan untuk mempersingkat tulisan, maka mimnya dibuat 1 dan dikasih alamah atau tanda tasydid. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Jadi beda antara panjang di ja'at dan juga panjang di dhammah. Jangan sampai sama kadarnya. Yang di ja'at itu 4 atau 5 harokat saja, lalu di dhammah itu harus 6 harokat, tidak boleh kurang dan juga apalagi lebih. Al-kubra, dhammatul kubra. Nah, di sini juga ada alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, ya. Lam sukun bertemu dengan huruf kaf. Lamnya dibaca izhar atau dibaca jelas. Kubra, ya, banyak di sini sukun qalqalah. Kubra, dan ra-nya tafkhim atau dibaca tebal. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Yauma, waw sukun yang didahului oleh fathah, ya, seperti tadi di ayat 29 waqtasha lailaha, ya, sukun didahului oleh fathah, ya. Kedua huruf ini ketika dia sukun dan didahului oleh fathah, maka ulama mengkategorikan dia memiliki sifat lin, ya, sifat yang mudah penyebutannya. Yauma, ya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ya.
Yatadzakkaru, ra di sini kita baca tafkhim karena kita baca tebal, tafkhim tebal karena dia berharokat dhammah. Yatadzakkarul insanu, ya di sini juga ada lam qamariyah, ya insanun sukun bertemu dengan sin ikhfa samar-samar, ya cara menyamarkan huruf nun adalah dengan meletakkan makhraj huruf setelahnya, ya, yaitu huruf sin, ya, makhraj huruf sin ujung lidah ya bertemu dengan ujung gigi seri atas dan bawah, jangan sampai diapit. Insa, enggak diapit. Kalau diapit dia akan keluar membentuk huruf ta. Tapi jangan diapit, jangan dijepit, cukup di belakangnya saja. Ya, ujung gigi seri atas, bawah dan atas. Insa, insa. Ya, jadi ketika mengucapkan huruf nun, ya posisi lidah sudah berada pada makhraj huruf sin. Ya, itulah yang membuat nunnya jadi samar-samar, bukan nun yang jelas. Insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Ya, wa burri, sin huruf ra pada wa burri, ya di sini kita baca tarqiq atau tipis, ya, karena dia berharokat kasrah, ya. Walaupun dia tasydid, ya, seakan-akan ada sukun di situ dan sebelumnya ada huruf dhammah, ya, ra-nya jangan dibaca tebal, tapi cukup kita berpatokan pada harokat pada huruf ra itu sendiri, yaitu kasrah, maka di sini dia dibaca tipis. Waburri, ya, bukan waburli, tapi waburri, langsung tipiskan pada awal dia terucap. Waburrizatil jahimu, ya, al-jahimu juga di sini ada izhar qamariyah, ya, dibaca jelas. Jahimu liman yara, liman yara dan sukun bertemu dengan huruf ya, di sini hukumnya idgham bi gunnah. Idgham idkhal atau memasukkan nunnya dimasukkan langsung ke huruf ya. Jadi nunnya tidak disebutkan namun dileburkan ke huruf ya sehingga huruf ya-nya bertasydid disertai dengan gunnah atau suara dengung yang keluar dari al-khayshum atau kedua rongga hidung. Liman yara, dan juga diberikan sedikit durasi untuk lebih memudahkan penyebutan gunnahnya. Dan ra terakhir di sini tafkhim dibaca tebal. Dan semua huruf-huruf ini, ayat-ayat ini, semua akhirannya itu ketika kita waqaf di situ, itu kita mad atau panjang 2 harokat saja, ya, jangan lebih dua harokat, karena di sini adalah mad tabi'i, ya, mad tabi'i, bukan mad yang lain, ya. Dan juga bukan juga namanya mad iwad. Kalau mad iwad itu yang awalnya dia tanwin lalu kita waqaf sehingga panjang 2 harokat, tapi di sini tidak, memang dia tidak ada tanwin di setiap akhir ayatnya sehingga tetap dikatakan dinamakan sebagai mad tabi'i dan panjangnya 2 harokat, baik itu di awal ayat maupun di akhir bacaan tetap kita baca dengan 2 harokat. Baik, barakallahu fikum para peserta sekalian, dan insyaallah setelah ini kita akan masuk pada sesi tahsin dari para peserta yang telah bergabung, ya, dan kami dari awal menyampaikan bahwa yang membacakan insyaallah dari aturan dari Markaz Inayah yang membacakan ayat Al-Quran ini khusus untuk peserta laki-laki saja, ya. Mohon maaf kalau ada yang perempuan cukup menyimak saja. Baiklah, sebelum kami persilahkan yang mau bergabung untuk membacakan ayat di surah An-Nazi'at yang telah kita bahas dari ayat 27 sampai ayat 36, ya. Kami akan bacakan terlebih dahulu lalu kita melempar persilahkan kepada peserta khususnya laki-laki yang mau kami tahsin bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى. Ya, baik. Baiklah, itulah tadi pembacaan ayat-ayat yang telah kita bahas, dan mudah-mudahan itu sudah sesuai dengan tajwid. Ya, kami berusaha untuk membacanya sesuai dengan tajwid yang kami ketahui dan kami pelajari dari masyayikh kami selama ini. Dan juga kita telah menyelesaikan penjelasannya, teorinya, ya, tentang ayat-ayat yang telah kita bahas, tajwidnya, dan mudah-mudahan tidak ada lagi yang terluput. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran ini, mempelajari bacaan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala yang berlimpah, ya, keberkahan di setiap hidup kita, dan juga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai tajwid yang berlaku. Baiklah, sambil menunggu peserta yang ingin bergabung, berpartisipasi untuk membacakan ayat-ayat tersebut dan kami tahsin bacaannya. Ya, di ruang Zoom pesertanya sepertinya hanya akhwat, ya. Tadi ada beberapa yang masuk tapi keluar masuk. Baiklah, mungkin untuk kali ini kita akhiri dulu pertemuan kita, kajian tahsin kita. Ya, mudah-mudahan di kesempatan kita bisa bertemu kembali, ya, dan beberapa peserta bisa bergabung dan berpartisipasi untuk perbaikan bacaan, sehingga dia dapat memberikan manfaat dan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan perbaikan bacaan tersebut, para peserta yang lain bisa memperhatikan dan mengambil pelajaran dengan baik. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas ayat 36 atau ayat 37 sampai ayat terakhir 46. Yaitu adalah sisi terakhir dari surah An-Nazi'at, dan setelah An-Nazi'at kita akan masuk ke surah An-Naba. Nah, dan insyaallah dengan selesainya nanti surah An-Naba, kita telah membahas juz ammah secara keseluruhan, ya, dari beberapa tahun yang lalu, dan mudah-mudahan amal ini menjadi amal jariyah bagi kami pribadi dan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nahtasib illa 'ala Allah. Baik, mungkin cukup sekian. Apa yang salah itu datangnya dari diri pribadi kami, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.